Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mau bongkar mesin yang kemarin itu kendalanya bocor sama apa ya, sama geletak-geletak gitu lah. Ini mau dilihat kemarin sih bocornya katanya karena tabung luarnya itu terkena gesekan. Nah, kita lihat gesekannya dari mana, seperti apa kita kan nggak tahu ya. Nah, ini lagi dibongkar sama emangnya, sama bagian servis dari pihak LG. Nah, kebetulan kemarin itu kan kalau mau beli yang ori tabung luarnya itu mehong banget ya harganya. Kata dia sih kalau baru itu sekitar di 2,2, itu berikut ongkos pasang sama gear atau apa gitu lah. Pokoknya totalnya dia itu udah memperkirakan di 2,2. Nah, karena keterbatasan ya, keterbatasan, nggak punya tabungan juga buat antisipasi kalau ini mesin rusak itu nggak ada. Jadi kita menegosiasi ke si mamangnya, siapa tahu ada apa sih namanya yang second second lah tapi masih layak pakai gitu, yang bisa dipakai masih bisa utuh, supaya paling tidak bocor itu gitu, ada gantinya. Dan katanya nanti dicarikan, dapat info malam itu katanya ada, katanya mungkin dari mesin yang emang mungkin mesinnya yang udah rusak atau bagaimana dan tabungnya masih bisa dipakai. Akhirnya sepakatlah gitu dengan harga yang lumayan miring dari harga yang sebelumnya, yang ori itu, yang ori bener-bener grace baru itu kan lumayan ya harganya, dan ini agak-agak mending lah gitu. Jadi akhirnya diputuskan lah, ya sudah nggak apa-apa, kita ganti dengan apa namanya, tabung yang bekas gitu, tapi masih layak, katanya masih bagus lah, masih bisa dipakai karena emang ukurannya sama. Oke, kita bongkar-bongkar, lihat ya, ini dilihat terus. Ribet juga sih karena ini bongkar semuanya, ternyata bongkar semuanya sama si emangnya tuh. Nah, lanjut sampai kita itu bilang ke si mamangnya, ini nggak akan lupa nih soalnya terlalu banyak kabel-kabel yang kayak gitu, yang ribet lah nggak tahu. Nah, ini gantinya, jadi yang diganti itu besi yang tengahnya itu untuk penyangga sama yang buletannya. Dan ini ya Allah udah dibongkar ya, udah. Dan lihat itu yang kena gesekan dari tabung stainlessnya itu, ternyata yang melukainya itu dari si stainlessnya gitu kan, sampai membuat lingkaran, kalau diterusin itu kayaknya sampai amblas ini tuh, sampai bolong bener-bener gitu. Itu sampai sepanjang lingkaran itu dia kena gesekan. Dan ternyata penyebabnya apa, nanti dilihat ya, karena apa bisa, kok bisa gitu sampai nggak seimbang itu. Dan ternyata ya, nanti kita lihat video selanjutnya, hmm, kenapa bisa sampai bolong seperti ini. Nah, ini tuh bolong itu sampai kemarin bocor, airnya merembes, karena ini kan harusnya kan tertutup ya, lihat tuh. Masya Allah, lihat tuh sampai bener-bener yang harusnya hampir setengahnya, ini setengahnya. Kalau tuh hampir setengah lingkarannya ini kalau diparatin kayak nanti tuh gemblong gitu. Nah, ini dari stainless ini, akibat dari gesekan stainless dalamnya gitu. Dan Masya Allah, lihat, ternyata yang si segitiganya itu patah pemirsa. Nih, patah ya, nggak tahu bisa patah kropos lah, lamun cek kurang mah karena keseringan kena air, terus mungkin itu karena ada kotoran-kotoran, ada deterjen tuh sampai tebel itu gitu. Masya Allah, ini hampir 4 tahun, ini hampir 4 tahun lebih ya penggunaan, dan nggak pernah dibersihin, dibongkar kan, karena bingung juga ya ini cara ngebersihinnya gimana sampai setebel itu coba. Tiap berapa bulan sekali gitu selalu bersihin tabung, selalu gitu kan, dengan pemanasnya dipakai, kotor banget, tapi nggak tahu ini sampai setebel ini, si kotorannya sampai bener-bener mengerak
sampai gumpalan-gumpalan kotorannya itu benar-benar ini sampai dia patah, sampai terjadi seperti itu. Nggak tahu, lihat tuh patahannya sampai kayak begitu, dan ini kotor. Dan kata si mamangnya ini tuh katanya masih mending, nggak terlalu kotor. Kata saya, wah ada yang lebih kotor katanya, padahal ini udah kotor banget. Masya Allah, lihat sampai tebel tuh, lihat tuh sampai bener-bener kotorannya itu kayak dari rinso serbuk. Pernah sih pakai rinso serbuk ya, tapi jarang, nggak ngerti kok bisa sampai kayak begitu. Pakainya rinso cair. Dan emang sebenarnya ya mungkin kenapa direkomendasikan ada rinso untuk khusus metik. Di situ suka dibilang rinso metik bukaan depan, bukaan atas, dan takarannya itu ternyata ada aturannya. Dan saya itu kadang selalu make rinso yang biasa, yang cair biasa, karena dipikirnya ya udahlah sama aja gitu. Dan ternyata pengaruh juga ya gitu kan. Dan ini yang tadi itu dari dalamnya itu seperti itu, dia hampir putus tuh lubangnya karena dilubangin ya. Ternyata kendalanya itu seperti itu. Dan lanjut ini beres-beres nih, dibersihin nanti ya, dibersihin. Sama katanya Pak Su mau ikut bantuin beresin tuh, lihat gak gosok-gosok terus tuh, lihat dah. Dan ini tuh si omnya juga memang servisnya ikut bareng-bareng lah, kerjasama biar cepet ya, biar soalnya kotor banget ini yang perlu perlu tenaga ekstra. Lihat tuh, suamiku juga ikut ngebersihin yang dalamnya, dan ini yang canggahan bawahnya kayak disikat-sikat kayak gitu ya. Jadi Masya Allah, segala sesuatu itu ternyata tidak perlu harus apik dalam segala penggunaan barang apapun. Lihat tuh sampai nggak habis pikir, sampai Masya Allah, sampai menjadi lubang, sampai kayak jadi lubang seperti itu. Dan itu akibat, katanya sih karena beban sih ya, beban daripada cuciannya itu sendiri. Jadi si cuciannya itu melebihi kapasitas, yang harusnya kan ini kapasitas 7 kilo nih, mungkin bisa melebihi dari 7 kilo. Dan itu kata saya itu nyuci itu kadang suka sampai full, dan itu tuh ternyata ada batasnya. Jadi di si pintu itu ternyata ada batas kapasitas buat nyuci, selalu dilanggar ya sudah. Jadinya seperti itu, rusak. Masih muda sih, 4 tahun ya, belum lebih gitu. Sudah, mungkin sampai di sini dulu ngoceh-ngocehnya, pelajaran ini yang mau dan yang akan beli elektronik mungkin lebih nanti waspada lagi ya, lebih dijaga lagi barang-barangnya agar tidak terjadi seperti yang saya alami. Itu aja, terima kasih untuk kesempatannya sudah menonton sampai selesai. Nah, nanti kita ini lagi ya yang sudah terpasangnya dicobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.